Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Pak Kafi di video pembelajaran. Di video ini kita akan membahas tuntas soal matematika SMP tentang relasi. Simak terus videonya sampai habis. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari Pak Kafi. Sebelum kita bahas tuntas soal relasi, kita review sebentar materi relasi. Relasi itu diartikan sebagai hubungan atau suatu aturan yang memasangkan anggota dari suatu himpunan ke himpunan lain. Ini ada himpunan A terdiri dari anggotanya atau datanya A, B, C, D, E. Ini ada himpunan B. Nah, di relasi ada istilah domain. Domain itu artinya daerah asal. Nah, di contoh ini daerah asalnya adalah A kapital, B, C, D, E. Nah, ini disebut sebagai domain atau daerah asal. Berikutnya ada kodomain atau daerah kawan. Yang disebut kodomain adalah yang ini nih, A kecil, B, C, D, E. Dan ada istilah yang ketiga yaitu rank atau daerah hasil atau daerah yang terkena panah. Contohnya seperti ini ya. Nah, yang terkena panah itu yang A, C, D, E. Maka ranknya A, C, D, E. Jadi B-nya enggak termasuk dalam rank karena tidak terkena panah. Terus penyajian relasi ini bisa disajikan dalam bentuk diagram panah, koordinat kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Selanjutnya, setelah relasi ada fungsi atau disebut juga sebagai pemetaan. Syarat fungsi itu sebenarnya seperti pemilu. Jadi misalkan ada himpunan A itu sebagai rakyat, himpunan B itu sebagai pasangan calon. Anggota domain atau himpunan A ini wajib memilih kodomain. Jadi himpunan A ini wajib memilih himpunan B. Tetapi anggota domain atau himpunan A ini tidak boleh memilih dua kali, artinya cuma sekali saja ya. Contohnya, kalau satu sudah memilih A, maka dia tidak boleh memilih B atau C. Ini contohnya. Nah, jadi semua himpunan A hanya memilih satu kali. Ya, kita masuk ke soal yang pertama. Ini diambil dari soal ujian nasional matematika tingkat SMP atau MTS. Nah, yang ini tahun 2019. Perhatikan, diagram panah berikut menunjukkan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Pertanyaannya adalah daerah hasil dari relasi tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah rank atau daerah hasil yang dikenai panah. Kita lihat yang dikenai panah berarti yang 1, 4, 9, 16. 1, 4, 9, 16. 1, 4, 9, 16. Jawabannya bravo. Nomor berikutnya. Perhatikan gambar di bawah. Relasi yang tepat dari himpunan K ke himpunan L adalah. Jadi ini hubungannya apa nih himpunan K dengan himpunan L? Nah, di sini di himpunan domain ini ada -3 dan himpunan kodomainnya ada -6. Nah, kira-kira hubungannya apa nih? -3 dengan -6. Oke, kita tebak ini adalah setengahnya ya, karena -3 itu setengahnya dari -6. Coba kita lihat yang anggota berikutnya, -1 dengan -2. Nah, ini kan setengahnya juga ya. 1 dengan 2, 2 dengan 4. Nah, berarti jawabannya setengah dari. Soal berikutnya, perhatikan diagram di bawah. Relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B. Nah, coba kita lihat himpunan A-nya. Ini angka 1 dengan 2, angka 1 ke 3, angka 1 ke 4. Dan di himpunan A berikutnya ada 4, tanda panah kedua, dan tanda panah keempat. Dan 2, ini tanda panahnya keempat. Kira-kira relasinya apa nih himpunan A ke himpunan B? Maka kalau kita lihat lebih tepatnya ini jawabannya adalah faktor dari. Kok bisa faktor dari?
Coba kita teliti satu-satu. Yang option B. Kita teliti yang option B, lebih dari. 1 lebih dari 2, salah dong. 1 itu kan kurang dari. Maka option B ini salah. Option yang C, kurang dari. 1 kurang dari 2 benar. 1 kurang dari 3 benar. 1 kurang dari 4 benar. 4 kurang dari 2 salah. 4 itu lebih dari 2. Maka option C juga salah. Sekarang yang D. Setengah dari. 1 setengah dari 2 benar. 1 setengah dari 3 salah. Berarti option D adalah salah. Maka jawaban yang tepat adalah faktor dari. Nomor berikutnya, perhatikan grafik. Ini ada grafik sumbu Y itu untung dan sumbu X adalah modal. Dengan modal 25.000, berapakah untung yang diperoleh? Bagaimana kita tahu berapa keuntungannya dengan modal 25.000? Maka kita perhatikan data awal nih. 5.000 modalnya, untungnya 300. Oke, berikutnya. Kalau 10.000, untungnya 600. Berarti setiap 5.000 untungnya 300. Kalau 15.000 untungnya 900, ya kan, naik 300. Terus modal nambah 5.000 lagi nih, otomatis kan pasti akan naik 300. Jadi modal 20.000, untungnya 1.200. Kalau misalkan 25.000, oh berarti naik 5.000 nih, karena kan 25.000. Kira-kira untungnya naik berapa? Naik 300. Yang tadinya 1.200 menjadi 1.500. Maka untungnya adalah 1.500. Jawabannya Charlie. Lanjut. Ini ada fungsi ya. Diketahui fx min 2x plus 7 dan fk sama dengan 17. Yang ditanya adalah nilai k. Berarti si k ini akan mengubah si x, atau x ini akan kita ubah menjadi k. Nah, kita tulis f, x-nya jadi k. Fk sama dengan 2 min 2k ditambah 7. Tadi katanya FK-nya 17. Nah, ini berarti 17 sama dengan min 2K ditambah 7. Nah, kita operasikan nih. Karena kita mau nyari K, maka si 7-nya pindah ruas aja ya. Kalau dia plus, pindah ruas jadi min. Maka 17, nih pindah ruas jadi min 7 sama dengan min 2K. 17 kurang 7, 10 sama dengan min 2K. Kita akan mencari K. Maka min 2-nya pindah. Kalau dia perkalian, pindah jadi pembagian, maka dia turun ke bawah. Min 2. Maka K-nya 10 dibagi min 2, hasilnya min 5. Maka jawabannya yang delta min 5. Berikutnya, suatu fungsi didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 3 min 5x. Nilai f min 4 adalah, jadi sekarang x-nya itu bernilai min 4. Kita tulis fx sama dengan 3 min 5x. Nah, x-nya ini min 4 nilainya. Maka bisa kita tulis f min 4 sama dengan, jadi yang ada x-nya nilainya kita ganti jadi min 4. 3 dikurang 5 kali min 4 sama dengan 3. 5 kali min 4 berarti min 20. 3 ketemu min 20 berarti 3 tambah 20. Jawabannya adalah 23. Yang delta plus 23. Soal berikutnya ini tentang, perhatikan himpunan pasangan berikut. Pasangan yang merupakan pemetaan. Ingat ya, prinsip pemetaan domain ini hanya satu kali memilih, tidak boleh 2 kali. Dan yang disebut domain biasanya berada di depan. Contohnya, kalau yang ini misalkan ini disebut sebagai domain. Dan yang ini yang kedua disebut kodomain. Maka domainnya wajib memilih satu. Nah, kita lihat. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kita lihat nomor 1 ini baris yang pertama.
Apakah cari yang domainnya memilihnya hanya sekali ya, tidak dua kali. Kalau dua kali berarti bukan pemetaan. Kita lihat di baris pertama 1A, 2B, 3B. Nah, di sininya tidak ada yang dua kali milih, berarti ini disebut sebagai pemetaan. Baris kedua, domain 1 memilih A, domain 1 memilih B, berarti si domain dua kali muncul nih. Nah, berarti ini bukan pemetaan. Yang baris ketiga, domain 2 memilih 4, domain 4 memilih 8, domain 6 memilih 12. Si domainnya tidak ada yang memilih dua kali, maka ini disebut sebagai pemetaan. Baris keempat, 2 memilih 4, 2 memilih 8. Nah, domainnya ada dua kali nih. Nah, ini maka bukan disebut sebagai pemetaan. Jadi jawabannya yang benar adalah 1 dan 3. Bravo. Soal berikutnya, relasi di atas yang merupakan pemetaan. Lagi-lagi ini soal pemetaan ya, ini UN tahun 2006. Pemetaan itu domain hanya satu kali memilih. Ini domain. Ya, ini misal ini kodomain. Jadi si domainnya hanya memilih sekali. Tidak boleh dua kali. Kita lihat di baris nomor pertama. Domain 1 memilih A, domain 2 memilih A, domain 3 memilih A, domain 4 memilih A. Tidak ada domain yang memilih dua kali, maka ini disebut sebagai pemetaan. Baris kedua, domain 2 memilih B, domain 3 memilih C, domain 4 memilih D, domain 2 memilih dua kali. Nah, berarti ini bukan disebut sebagai pemetaan karena ada dua domain yang memilih. Baris ketiga, domain 3 memilih 6, domain 4 memilih 6, domain 5 memilih 10, domain 3 memilih 10. Nih domain 3 ada dua kali. Nah, berarti dia bukan disebut sebagai pemetaan. Baris keempat, domain 1 memilih 5, domain 3 memilih 7, domain 5 memilih 9, domain 3 tadi udah memilih kok jadi dua kali ya, berarti ada dua kali domain yang memilih, ini bukan pemetaan. Maka jawaban yang tepat yang merupakan pemetaan adalah Romawi 1 option A. Selesai contoh soal bahas tuntas soal relasi untuk SMP kelas 8. Semoga bisa dipahami dan dijadikan bahan belajar dan referensi agar kalian bisa memahami materi relasi dari sekolah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses. Jangan lupa share ke teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.